Usaha pencarian korban banjir bandang yang menerjang Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terus diintensifkan. Jumlah korban tewas hingga kini telah mencapai 50 orang. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat terus bertambah. Hingga Selasa siang, total jenazah yang telah dievakuasi berjumlah 50 orang. Sementara belasan warga masih dinyatakan hilang. Kondisi medan yang berat akibat material banjir bandang yang terbawa arus serta kondisi cuaca yang tak menentu membuat tim SAR gabungan harus bekerja ekstra dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Untuk pemantauan titik lokasi evakuasi, tim SAR mengerahkan drone thermal untuk bisa mendeteksi tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi tertimbunnya korban. Untuk sementara data yang kita dapatkan sebanyak 11 orang yang kita cari. Ada penambahan data korban, kemungkinan ada. Mudah-mudahan data yang kita dapatkan ini bisa valid sedemikian mungkin. Itu kendala ada, tapi alhamdulillah dengan kekompakan tim, insya Allah kendala yang kita dapat di lapangan bisa diatasi. Beberapa daerah yang sempat tak dapat diakses kini sudah bisa dilalui, meskipun harus dengan berjalan kaki, karena kendaraan alat berat maupun roda 4 masih belum bisa memasuki lokasi. Selain difokuskan pada pencarian korban, juga akan dilaksanakan pembersihan jalan dari material banjir bandang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di daerah terdampak banjir bandang, sudah bergabung bersama kami rekan Wahyu Sikumbang di Posko Pengungsi Kabupaten Agam dan Agung Sulistyo di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Saya ke Wahyu terlebih dahulu. Selamat sore, Wahyu. Selamat sore, Davi. Oke, hingga saat ini apakah proses pencarian korban yang masih tertimbun masih dilakukan? Iya, Davi dan pemirsa. Sampai sore ini pencarian terhadap 2 korban lagi masih terus dilakukan. Pencarian terhadap korban dilakukan terhadap Sahar, 70 tahun, warga Galuang. Karena sebelumnya pukul 10 tadi sudah ada warga di Galuang itu di Sungai Pua yang sudah ditemukan. Dari sebelumnya pencarian terhadap 3 korban, saat ini petugas mencari 2 korban lagi. Total korban untuk di Kabupaten Agam sampai hari ini sudah 21 korban tewas yang sudah ditemukan. Pencarian sempat dihentikan tadi karena cuaca mulai mendung dan sempat terjadi petir yang sangat keras mengagetkan warga dan petugas. Namun tidak turun hujan sehingga pencarian dilanjutkan sampai saat ini. Demikian, Dan. Baik, Wahyu, saat ini Anda berada di posko pengungsian. Bagaimana keadaan saat ini di belakang Anda? Bisa Anda gambarkan kepada kami? Iya, Davi. Saya sekarang di posko pengungsian yang berada di Sekolah Dasar 08 di Simpang Bukit, Kedagiran Bukit Kota Buah. Di sekolah dasar ini ada 3 ruang kelas yang digunakan untuk menampung 78. Sekarang sudah 78 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 114 jiwa. Saat ini beberapa bantuan sudah mulai berdatangan. Seperti tadi kepala BNPB datang ke sini. Jika sebelumnya di sini kekurangan kasur dan selimut, tapi sekarang seperti di dekat saya ini sekarang sudah menumpuk bantuan-bantuan yang berdatangan tadi. Itu juga dengan bantuan dari ormas-ormas, dari pendidikan dari IPDN tadi juga ikut membantu. Itu sudah mulai disalurkan melalui posko utama ini. Para pengungsi juga beberapa sudah mulai bisa memeriksakan kesehatannya ke posko kesehatan di sini untuk keluhan-keluhan kesehatan. Kalau untuk keluhan makanan itu sudah mulai bisa teratasi, begitu, Davi.
Oke, selain di SD tempat Anda berada saat ini, di mana lagi posko pengungsian yang sudah didirikan oleh pemerintah? Posko pengungsian yang pemerintah mendirikan hanya satu posko ini. Yang lain itu merupakan tempat pengungsian mandiri. Mereka mengungsi ke rumah-rumah keluarga karena seperti yang disebutkan oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Agam tadi, di Agam ini masyarakatnya suka tolong-menolong. Bertetangga misalnya, tapi dia mau membantu menerima para korban banjir yang rumahnya hanyut atau rumahnya yang dipenuhi lumpur. Jadi mereka menerima untuk tempat pengungsian sementara. Begitu, Davi. Oke, sebentar lagi hari gelap, kemudian listrik juga masih terputus di sana. Bagaimana dengan penerangan di posko tempat Anda berada saat ini? Kalau untuk di posko pengungsian, di posko utama ini, itu listrik menyala. Dan yang listrik yang padam itu berada di daerah aliran banjir lahar dingin kemarin, seperti di jalan Simpang Bukit hingga ke Panca. Itu jaringan listrik memang putus karena banyak tiang-tiang listrik yang rebah. Sementara kalau untuk pencarian sampai pukul 6 ini akan diteruskan dan pukul 6 akan dihentikan jika cuaca masih mendukung. Gitu, Davi. Baik, terima kasih Wahyu. Dari Wahyu kita akan menuju ke Kabupaten Tanah Datar bersama dengan rekan kami Agung Sulistyo untuk melihat bagaimana situasi terkini. Selamat sore Agung, bagaimana situasi saat ini di tempat Anda berada? Apakah proses pencarian masih berlangsung? Selamat sore Davi, dan untuk proses pencarian saat ini sudah berlangsung. Tadi sempat dihentikan hampir sekitar 2 jam karena hujan yang cukup deras. Dan baru saja ini tadi ditemukan satu jenazah di daerah Padang Panjang di aliran sungai atas nama Ali Mudin, warga Padisike atau warga Pagu-Pagu, dan jenazah sudah sampai di daerah sini dan baru saja dibawa ke pemakaman dan hari ini langsung dimakamkan. Ali Mudin merupakan termasuk dari 5 anggota keluarga yang hilang dan tinggal 2 orang lagi warga Pagu-Pagu yang belum ditemukan, Davi. Dan untuk proses evakuasi saat ini masih dilanjutkan dan masih berlangsung, dan proses pembersihan jalur juga saat ini juga masih berlangsung, Davi. Oke, proses pembersihan jalur apakah dilakukan secara manual atau sudah bisa digunakan alat berat untuk mengevakuasi? Untuk sementara ini masih dilakukan dengan secara manual, mengerahkan tim gabungan dari BPBD, instansi terkait, TNI Polri, relawan, bahkan warga sekitar juga ikut membantu karena kondisi jalan yang sempit sehingga menyulitkan untuk memasukkan atau membawa alat berat ke dalam. Maka untuk sementara waktu ini dilakukan pembersihan dengan secara manual. Namun ke depannya akan diusahakan alat berat mungkin yang berukuran kecil untuk bisa sampai ke lokasi ini untuk bisa melakukan pembersihan total di sekitar aliran sungai di kawasan Pagu-Pagu ini, Davi. Oke, apakah masih ada wilayah-wilayah yang terisolir, artinya belum dapat dilakukan evakuasi dan pembersihan di sana? Untuk saat ini ada 2 wilayah di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Peraman dan di sekitar kawasan Sungai Jambu, karena kondisi sana memang antar daerah dihubungkan dengan jembatan. Namun 2 jembatan yang menghubungkan 2 daerah ini putus total. Dan untuk pendroppingan bantuan atau logistik ke sana harus dilakukan dengan berjalan kaki dan menyeberangi sungai yang lebih kurang lebarnya 100 meter. Yang awalnya sungai ini tidak terlalu besar, dan namun karena dihantam banjir bandang, sungai ini sekarang sudah melebar dan panjang kelebaran lebih kurang 100 meter. Dan itu pun juga harus bagi warga atau relawan atau petugas yang ingin menyalurkan logistik ke sana harus menyeberangi sungai dan melihat cuaca. Apalagi cuaca saat ini bisa berubah-ubah secara cepat, dan tadi saja pas dari pagi sampai siang itu terang, namun tahu-tahu hujan lebat, dan itu harus diwaspadai. Dan menurut rencana, Pemkab Tanah Datar akan membangun jembatan darurat di kawasan tersebut. Jadi untuk proses evakuasi masih belum bisa maksimal di kawasan tersebut, dan juga aliran listrik juga tidak ada. Dan di sana hanya menggunakan genset yang bahan bakarnya saat ini juga sudah menipis, Devi. Baik, terakhir Agung, ada berapa posko pengungsian yang didirikan di sana dan berapa jaraknya satu sama lain? Kalau posko pengungsian hampir sama dengan Kabupaten Agam seperti yang disampaikan oleh Saudara Wahyu tadi.
di sini warga tidak ada yang tinggal atau mengungsi ke tenda pengungsian. Sebagian besar ini mereka mengungsi ke rumah-rumah tetangga atau rumah saudara atau di gedung-gedung pemerintahan. Jadi untuk kamp-kamp pengungsian, kalau posko ini dipusatkan di kantor-kantor desa untuk saat ini. Dan untuk posko utama itu berada di Batu Sangkar, tepatnya di Gedung Indo Jelito, Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tanah Datar. Dan posko induk itu melakukan aktivitas seperti pemantauan dari Basarnas dan Tagana untuk menyuplai logistik ke lokasi-lokasi yang terdampak bencana api. Baik, terima kasih. Agung Sulistyo melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Datar. Sebelumnya juga ada Wahyu Sikumbang dari Kabupaten Agam melaporkan langsung untuk Ainyu Sore. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.